ada beberapa yang mencakup untuk menunjang performance kita pada saat lugas dalam menjawab pertanyaan. Oke, untuk video yang terakhir adalah tips keempat di mana kita harus lugas dalam menjawab pertanyaan. Nah, dalam poin ini ada beberapa yang mencakup untuk menunjang performance kita pada saat lugas dalam menjawab pertanyaan. Poin pertama, poin A adalah pastikan posisi duduk kalian itu terasa nyaman. Jadi akademia harus merasa nyaman dulu nih pada saat duduk, dan juga kalian itu jangan kelihatan grogi pada saat kalian menghadapi interviewer. Lalu di sisi lain juga kalian jangan terlihat agak sembrono ya. Jadi misalkan kalian itu pada saat interview karena kalian membawa tas, nah tasnya itu coba diusahakan jangan dipangku, tapi tasnya itu ditaruh di bawah di lantai di samping kalian seperti itu. Lalu untuk nextnya coba deh kalian itu jangan menggetar-getarkan kaki gitu kan. Kalau misalkan kalian udah kebiasaan nih menggetar-getarkan kaki, nah coba untuk dikontrol pada saat kalian itu sedang interview seperti itu. Nah lalu jangan lupa untuk tatap mata dan juga wajah dari interviewer, karena itu akan terkesan menghormati HRD tersebut. Untuk yang terakhir nih, biasanya untuk para wanita. Nah, kalau kalian ngerasa nervous ataupun grogi, sebenarnya itu wajar ya grogi, tapi coba deh untuk kalian itu lebih mengontrol diri lagi. Jadi jangan keseringan mainin rambut seperti ini misalkan, atau untuk para wanita yang memakai jilbab itu jangan keseringan narik-narik jilbab seperti ini, karena itu akan membuat kalian itu terkesan kurang profesional pada saat kalian itu sedang interview. Poin B. Nah, poin B ini jangan sampai kalian itu membuat kalimat yang justru akan menjadi penolakan bagi diri kalian, yang membuat kalian itu tidak di-approve, ditolak. Nah, kalimat-kalimatnya itu seperti apa aja sih? Misalkan kalian itu mengutarakan seperti ini, maaf ya Bapak ataupun maaf ya Bu, sepertinya untuk di perusahaan lain yang memang bidangnya sama seperti di perusahaan ini, para karyawannya itu bisa mendapatkan inventaris lebih. Nah, itu coba deh, itu salah satu contoh yang tidak baik, karena dengan seperti itu kalian itu akan terlihat sok tahu dan juga ngerasa dan perusahaan itu merasa di-compare dengan perusahaan lainnya. Jadi kalian itu coba untuk mencari pembahasan yang lebih ringan lagi dan jangan terlihat lebih tahu dari interviewer. Lalu next untuk poin C, poin ketiga. Nah, di sini adalah lugas saat menyampaikan atau menjawab pertanyaan. Nah, di sini adalah momen yang tepat untuk kalian bisa mempresentasikan diri kalian. Jadi ketika kalian ditanya, kalian tuh harus bisa jawab secara padat, ringkas, dan juga menarik pastinya lagi-lagi. Nah, lugas di sini adalah lugas saat menyampaikan kemampuan diri kalian. Biasanya itu kalian akan ditanya soft skill apa sih yang kalian punya, lalu hard skill apa yang kalian mumpuni, yang kalian punya, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa mempresentasikan secara lugas sejauh mana keahlian kalian gitu, atau mungkin bahkan kalian bisa menunjukkan sertifikat-sertifikat apa yang sudah kalian punya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi aku bilang, di mana kemampuan diri itu dibagi menjadi dua, ada soft skill dan juga ada hard skill. Untuk soft skill sendiri itu biasanya adalah kemampuan kalian, personality kalian, di mana biasanya yang berhubungan dengan mengatasi atau problem solving. Lalu apakah kalian berjiwa servicer, apakah kalian itu orangnya teliti, confident, dan yang terakhir apakah kalian responsibility. Nah, di situ kalian bisa mempresentasikan diri kalian secara lugas agar HRD tersebut tertarik dengan kalian. Itu untuk poin soft skill. Lalu untuk poin hard skill-nya adalah biasanya adalah kalian akan ditanya atau mungkin akan dites pada saat itu mengenai kemampuan hard skill seperti Microsoft Excel, Microsoft Office, lalu TOEFL Anda, TOEFL Academy itu sejauh mana sih, skornya setinggi apa gitu. Nah, biasanya kalian juga bisa menunjukkan sertifikat yang sudah ada seperti itu. Nah, untuk poin 4, poin D,
di sini adalah coba deh kalian itu usahakan jangan terlalu banyak bergumam. Bergumam tuh kayak kebanyakan iya gitu. Jadi kelihatan terlalu mikir gitu. Jangan terlalu banyak bergumam dan usahakan kalian itu menguasai materi seperti itu. Jadi jangan sampai kelihatan bingung mau jawab apa, jangan sampai kelihatan grogi. Jadi kalian usahakan untuk meminimalisir rasa grogi kalian. Tapi di sisi lain juga jangan kelihatan terlalu kaku gitu. Kalau misalkan kelihatan terlalu kaku juga kan itu kurang baik ya. Jadi kalian tuh harus tetap confident, harus tetap sesuai pada koridornya, tapi juga jangan terlalu pede. Nah, untuk nextnya itu adalah menguasai materi. Dimana pada umumnya, dan ini biasanya udah pasti banget sih, kalau kita interview itu biasanya tuh kita ditanya tentang salary. Nah, untuk hal salary ini biasanya bisa dibilang sedikit sensitif ya gitu. Jadi kita harus jawab apa nih? Harus jawab nominal atau harus cuman kode-kode aja. Nah, menurut saya sih ya untuk menjawab pertanyaan ini harus sangat amat berhati-hati. Jadi dimana akademia itu jangan terlalu fokus di uang, jangan terlalu fokus di nominal gitu. Karena kalau misalkan seperti itu ya, negosiasi utamanya adalah uang, nominal. Nah, nanti tuh persepsi dari seorang HRD terhadap kalian itu adalah wah kandidat ini nih kayaknya mata duitan nih, ataupun belum nunjukin kemampuannya tapi kok udah terlalu banyak bicara salary. Nah, itu juga sebenarnya kurang bagus. Jadi saran dari saya, daripada kalian meninggalkan image ke HRD kalau kalian itu hanya mementingkan uang, coba deh untuk searching dulu, riset dulu untuk posisi tersebut marketnya itu berapa sih kisarannya. Lalu kalian juga mungkin bisa cari tahu, compare untuk perusahaan sejenis itu kalau di tempat lain dengan posisi tersebut itu berapa. Jadi kalian nggak asbun asal bunyi ataupun ngotot sesuai nominal yang memang kalian inginkan gitu. Karena pada dasarnya ya kalau kalian itu ingin mendapatkan suatu posisi di pekerjaan itu sebenarnya apa yang ingin kalian bawa, di apa nih yang ingin kalian terapkan dalam kantor tersebut, dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi apa yang kalian bawa, apakah ilmu, apakah pengalaman yang sudah mungkin, ataukah koneksi gitu. Jadi pastinya coba deh presentasikan secara baik dulu, baru kalian bisa negosiasi secara halus range dari salary kalian, seperti itu. Menurutku juga untuk poin salary ini kalian juga harus berhati-hati, jangan terlalu merendah terhadap range dari salary. Jadi jangan mentang-mentang aduh demi mendapatkan pekerjaan ini deh, atau daripada nganggur nggak apa-apa deh rendahin aja salary-nya, ngajuin salary-nya yang kecil-kecil aja. Nah, itu juga nggak boleh kayak gitu, low price kayak gitu juga nggak bagus gitu, karena itu bisa membuat kalian justru malah juga nggak diterima, karena HRD akan ngerasa kok nggak logis ya dia minta gaji sekian padahal pekerjaannya itu cukup berat, atau mungkin perusahaan bisa membayar dia lebih kok pada dasarnya gitu. Jadi kalian juga harus berhati-hati, jangan sampai terlalu over, tapi jangan juga sampai kalian itu merendahkan salary yang sudah memang ada pasarannya, seperti itu. Oke deh Akademia, terima kasih banyak ya kalian sudah mengikuti atau sudah belajar materi-materi dari aku. Nah, semoga materi-materi dari aku ini dapat bermanfaat dan juga bisa kalian terapkan. Terima kasih banyak, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.